Shalom, saudaraku yang berbahagia. Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan dengan tema Iman kepada Kristus. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tidak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Saudaraku yang berbahagia, sudah menjadi rahasia umum jika anggota gereja mudah terpecah. Ada yang keluar dari persekutuan karena sakit hati, ada yang pindah gereja karena pendapat atau keinginannya tidak dapat diwujudkan oleh gereja setempat. Pada renungan kali ini, Apolos menjadi tokoh utama. Ia adalah seorang Yahudi dari Alexandria yang pandai menjelaskan isi kitab suci. Ia telah menerima Yesus sebagai Mesias dan mempunyai semangat yang kuat untuk memberitakan Injil. Dalam surat Korintus, Paulus menjelaskan adanya pertentangan antara murid Apolos dan murid Paulus. Menariknya, Apolos hanya mengetahui baptisan Yohanes yang merupakan tanda pertobatan. Jika demikian, Apolos belum memahami arti misi Yohanes yang diutus untuk membuka jalan bagi Mesias. Disinilah letak ketidaklengkapan pengetahuan Apolos. Ketika ia mengajar di rumah ibadat, Aquila dan Priskila mendengarkan serta menjelaskan kepada Apolos tentang jalan Allah yang lebih lengkap. Alhasil Apolos pun menerimanya dengan sukacita. Saudaraku, saat Apolos hendak ke Akaya, para murid Yesus yang ada di Efesus meminta kepada jemaat untuk menyambut Apolos. Kedatangannya sangat bermanfaat bagi pelayanan para murid di sana. Bahkan Apolos berani menunjukkan pemahaman imannya kepada orang-orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias. Saudaraku, kehadiran Apolos memberikan keteladanan, keteguhan, dan kerendahan hati. Sifat seperti ini perlu dimiliki oleh setiap orang percaya. Bukan diri kita yang diutamakan, melainkan Kristus saja. Marilah kita memahami pribadi Kristus dengan ajaran yang benar, agar iman dan kerohanian kita dapat bertumbuh dengan sehat. Pemahaman yang keliru tentang Kristus akan membawa seseorang pada cara pandang yang menyesatkan. Oleh karena itu, saudaraku, dibutuhkan kerendahan hati, mau belajar terus-menerus, dan mengoreksi diri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.